Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita belajar lagi tematik bersama Bu Neni. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang buah-buahan, sayuran, makanan, minuman, dan juga lauk pauk kegemaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan yang sehat, bergizi, dan halal. Tentu saja makanan yang sehat, bergizi, dan juga halal tidak terlepas dari kemarin yang sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan tahu apa saja sih makanan yang bergizi dan halal itu. Nih, simak penjelasan berikut ya. Simak penjelasan Rapi, Rara, dan juga Faisal tentang makanan dan minuman sehat yang bergizi dan halal berikut ini ya. Nih kata ini Faisal ya. Kata Faisal, banyak sekali makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman tersebut akan diolah di dalam tubuh kita, katanya. Nih, akan diolah di dalam tubuh kita ya. Jadi makanan yang masuk ikan, buah, sayur, susu, minuman, semua masuk ke dalam tubuh kita itu akan diolah di dalam tubuh kita. Mana yang jadi tenaga, mana yang buat ke kaki, ke badan, ke otak ya, semuanya diatur di dalam tubuh kita. Nah, kata Rara, subhanallah ya, hebat sekali tubuh kita. Luar biasanya Allah karena telah menciptakan alat-alat pencernaan yang sempurna di dalam tubuh kita. Untuk itu tugas kita adalah menjaganya. Berarti kita juga harus berhati-hati memilih makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nih katanya, jadi kita juga harus menjaga ya. Allah itu begitu maha sempurna yang menciptakan pencernaan ya buat kita. Nih, organ pencernaan ada di dalam tubuh kita, organ untuk menyaring makanan dan lain sebagainya ya. Subhanallah. Maka tugas kita adalah bersyukur ya, menggunakan apa yang sudah Allah kasih dengan sebaik-baiknya ya. Nah, boleh dibuka lagi. Selanjutnya kata Raffi, betul sekali ya, kita harus memilih makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman sehat yang bergizi dan halal akan membantu pertumbuhan badan dan menjaga kesehatan tubuh kita, katanya. Nah, makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita harus yang bergizi, halal, sehat, thoyyib ya. Nih tadi Bu Neni sudah menjelaskan nih di Gimit ya tentang halal dan thoyyib. Thoyyib itu artinya baik, selain halal itu harus thoyyib. Thoyyib itu apa yang baik tuh yang seperti apa Bu Neni? Misalkan seperti ini, ada misalkan cabai itu kan halal ya, tapi kalau misalkan kita dikonsumsinya kebanyakan atau cabai-cabai yang ada misalkan dicampur dengan pewarna atau makanan lain, boraks misalkan ya, pengawet, itu menjadi thoyyib tidak? Tidak, karena akan meracuni tubuh ya. Maka itu tidak thoyyib lagi, halal tapi tidak thoyyib. Nah, bergizi mungkin ada gizinya hanya seberapa persen mungkin dari apa yang kita konsumsi. Makanya Allah mengajarkan kita selain halal itu harus thoyyib dan juga bergizi ya. Berarti makanan yang halal, sehat, bergizi dan juga thoyyib. Nah, selanjutnya makanan dan minuman seperti apa yang sehat, bergizi dan halal itu, kata Rara. Ini makanan dan minuman yang bergizi ya, tadi yang bergizi, halal, thoyyib, biasanya disebut sebagai gizi seimbang. Berarti masuk ke dalam tubuh kita nih sayurannya udah ada, karbohidratnya sudah ada, misalkan buahnya ada, susunya ada, maka di dalam tubuh kita itu ada yang namanya seimbang, gizi seimbang. Berarti semuanya baik ya, seimbang itu tidak berlebihan. Selanjutnya ini ada piramida nih, Bu Neni tadi sudah jelaskan kalau di Gimit ya. Yang pertama kita bisa lihat yang bawah ini ya, adalah kentang, nasi, roti, dan juga gandum. Ini adalah zat tenaga di dalam tubuh kita. Ini namanya adalah karbohidrat. Jadi nasi, kentang, roti, gandum itu adalah karbohidrat. Tugasnya sebagai zat tenaga di dalam tubuh kita. Berarti kalau kita ingin banyak tenaganya, maka banyaklah konsumsi karbohidrat.
Di antaranya kentang, nasi, roti, gandum, oat, singkong, ubi-ubian, itu namanya termasuk ke dalam zat karbohidrat atau zat tenaga. Ini porsinya besar ya di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah zat pengatur. Zat pengatur itu ada bayam, terong, wortel, timun, apel, lemon, alpukat, ceri, buah-buahan, dan semua sayur-sayuran itu namanya adalah zat pengatur yang mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita, dan dikonsumsinya pun harus seimbang juga, sama, tidak berlebihan ya. Ini porsinya menempati urutan kedua di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah ada ini nih, zat pembangun ya. Ini zat pembangun termasuknya adalah protein, lauk pauk. Protein dibagi menjadi dua, protein. Nah, namanya protein ya. Protein itu ada protein nabati dan ada protein hewani. Kalau protein nabati itu terdiri dari yang berasal dari tumbuhan atau tanaman ya. Contohnya apa ini? Tempe, tahu ya. Yang selanjutnya yang hewani apa? Ikan, telur, susu, daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging-dagingan itu termasuknya ke dalam hewani, protein hewani. Sama protein juga sangat berguna buat tubuh kita. Nah, harus diseimbangkan sama ya. Porsinya menempati urutan ketiga di dalam tubuh kita ya. Ini sebagai zat pembangun ya. Sebagai zat pembangun apa? Misalkan untuk membangun tubuh kita supaya lebih sehat, misalkan tubuh menjadi lebih tinggi, lebih sehat, lebih kuat. Nah, itu adalah zat pembangun ya. Misalkan susu kan zat untuk kalsium ya, peninggi ya berat badan. Misalkan ikanan untuk nutrisi otak. Nah, itu adalah sebagai zat pembangun dalam tubuh kita. Sama tapi porsinya menempati urutan ketiga dan harus seimbang. Selanjutnya adalah ada tambahan ini mah ya, zat penambah ya, tambahan nih garam, gula, dan minyak ya. Ini dikonsumsinya tidak harus kecil nih. Ini paling atas, berarti paling kecil porsinya. Jangan terlalu banyak, kebanyakan garam tidak baik juga ya. Kekurangan garam juga. Nah, makanan dan minuman yang halal itu bisa didapatkan dengan cara yang baik, mengucapkan bismillah, menyembelih hewan, memperoleh makanan dengan cara membeli, memanen, dan lain-lainnya. Nah, lebih baiknya kita membeli juga harus dilihat dulu ya. Terus memanen dengan cara ditanam sendiri ya, tapi harus ingat semuanya harus didapatkan dengan cara yang halal ya. Itu baik itu bibitnya, nanti memanennya, peralatannya ya harus didapatkan dengan cara yang halal ya. Itu yang selanjutnya adalah menggunakan makanan dan minuman yang sehat, bergizi, dan halal itu apa saja. Makanan dan minuman sehat yang bergizi dan halal sangat diperlukan sejak kita lahir, karena akan membuat tubuh kita tumbuh berkembang dengan baik. Jadi kalau kita dari sampai ini lahir sampai kita dewasa, maka membutuhkan makanan yang bergizi supaya tubuh kita berkembang dengan seharusnya ya, dengan baik. Nah, selanjutnya coba perhatikan tahapan perkembangan mulai dari bayi sampai menjadi orang tua seperti berikut ini. Nih, pertama-tama kita dari bayi lahir nih, oe ya. Setelah itu merangkak. Setelah merangkak, berjalan, kita bisa berjalan melihat sekitar dunia ya. Dari tadinya kita hanya di rumah saja ya. Selanjutnya anak-anak nih seperti kalian SD ya, ini SD, TK ya. Setelah itu kita beranjak remaja, ini SMP, SMA. Nih kalian tumbuh lagi nih menjadi dewasa, kuliah, menikah, punya anak ya. Setelah itu tua deh ya. Mudah-mudahan kita diberikan usia ya, nih dari mulai bayi sampai tua itu membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk berkembang. Jadi manusia terus tumbuh. Nah, jadi dibutuhkan apa untuk itu? Makanan yang sehat, bergizi, dan juga halal. Nih, tanpa makanan minuman sehat yang bergizi dan halal, pertumbuhan dan perkembangan kita akan terhambat ya. Jadi tidak, misalkan harusnya 7 tahun, misalkan udah berapa sentimeter atau udah berapa meter tingginya, karena misalkan makanannya tidak terjaga, tidak bergizi, misalkannya kurang, maka harus tumbuhnya menjadi lebih
tidak sama dengan teman-temannya atau tidak misalkan kurang dari yang seharusnya gitu kan, ada patokannya ya, misalkan 7 tahun hati tingginya berapa. Nah itu ya, maka diperlukan makanan yang bergizi yang mengandung buah-buahan, sayuran, dan juga lauk pauk, dan susu sebagai tambahannya. 4 sehat, 5 sempurna. Itu saja anak-anak mungkin. Nah untuk matrikulasinya kalian boleh menuliskan huruf A sampai Z yang tidak menyimak gimit ya. Kemarin dari K sampai Z ya. Kemarin kan sudah Bu Neni ajarkan nih dari huruf J ya sampai huruf J. Nah, sekarang anak-anak boleh dilanjutkan dari huruf K ya. Sampai dari huruf K besar. Nih, K kecil. Cara penulisannya sampai huruf Z ya, sampai huruf Z. Begitu ya anak-anak. Nih cara menuliskannya, huruf K, huruf Z, dan huruf yang lainnya harus seimbang ya, sama mengikuti aturan yang seharusnya ya. Mohon maaf nih Bu Neni sering lihat dalam penulisan tugas juga nih masih ada teman-teman yang menulisnya masih harus dirapihkan gitu ya. Misalkan huruf N tuh ada yang kayak gini aja ya, kadang ada M kan seharusnya yang kecil seperti ini atau yang besar seperti ini. Masih ada teman-teman yang menuliskannya misalkan gini aja kayak ini ya, jadi masih harus ada yang diperbaiki. Mudah-mudahan anak-anak dari sekarang diperhatikan cara menuliskannya ya. Terima kasih, itu saja tugasnya. Sudah ada di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.